nggak sih kamu kepikiran, kenapa orang miskin seringkali tetap miskin? Bahkan sampai ke anak cucunya? Padahal zaman sekarang katanya udah serba canggih. Teknologi makin maju, peluang kerja makin banyak, dan informasi makin mudah didapat. Tapi anehnya, yang kaya makin kaya, dan yang miskin ya tetap gitu-gitu aja. Sebagian orang bilang, ya mereka miskin karena malas. Tapi apakah beneran cuma hanya karena malas? Coba deh kita lihat lebih dalam. Gak sesederhana itu. Salah satu alasannya adalah sistem. Kita hidup di dunia yang diatur oleh sistem ekonomi bernama kapitalisme. Di sistem ini, siapa yang punya modal, dia yang bisa mengatur permainan. Misalnya nih, orang kaya mau buka bisnis. Dia tinggal pakai uangnya buat sewa tempat, beli alat, rekrut pegawai. Sedangkan orang miskin, jangankan buka usaha buat bayar kos saja kadang susah. Akses ke peluang itu beda banget. Contohnya dua orang punya impian yang sama. Jadi pengusaha makanan. Si A dari keluarga kaya, tinggal bilang ke orang tuanya buat modal. Dalam seminggu, tokonya udah berdiri. Si B dari keluarga pas-pasan, harus kerja dulu bertahun-tahun. Nabung sedikit demi sedikit, dan kadang malah tabungannya kepakai buat kebutuhan mendesak. Pada akhirnya, banyak dari mereka yang bahkan gak sempat memulai. Jadi, yang satu start dari garis depan, yang satunya bahkan belum bisa mulai lari. Nah, hal lain yang jarang disadari adalah soal warisan. Dan ini bukan cuma soal warisan harta, tapi juga warisan ilmu, jaringan, dan mindset. Bayangin aja, anak dari keluarga kaya biasanya tumbuh di lingkungan yang penuh dukungan. Mereka diajarin cara ngatur uang, diajak ikut diskusi bisnis, diperkenalkan ke orang-orang penting. Bahkan kalau mereka gagal, masih ada yang backup. Sementara anak dari keluarga miskin, mereka seringkali harus bantu orang tua cari uang sejak kecil. Boro-boro diajarin soal investasi, yang penting bisa makan hari ini dulu. Terus, ada lagi nih, kebiasaan dan pola pikir soal uang yang diwariskan. Kalau kamu tumbuh di keluarga yang selalu hidup pas-pasan, kamu mungkin akan terbiasa mikir, yang penting cukup, hemat aja dulu, atau uang itu susah dicari. Pikiran-pikiran ini tanpa sadar mempengaruhi cara kamu mengelola keuangan di masa depan. Misalnya, banyak orang miskin lebih sering beli barang-barang murah. Bahkan kalau dihitung-hitung itu jadi lebih mahal dalam jangka panjang. Contohnya mereka lebih sering beli sabun sasetan karena harganya kelihatan murah. Padahal kalau beli yang besar lebih hemat. Tapi ya itu tadi, karena uangnya terbatas, pilihannya jadi terpaksa. Dan bukan cuma itu. Lingkungan tempat kita tumbuh juga punya pengaruh besar. Kalau kamu tinggal di lingkungan yang isinya orang-orang yang boros, yang gak mikirin masa depan, kamu pun bisa kebawa arus. Atau sebaliknya, kamu bisa jadi terlalu hemat sampai gak berani ambil risiko apapun. Ambil contoh A dan B lagi. Si A tumbuh di lingkungan yang positif, diajarin cara investasi, diajak diskusi keuangan sejak remaja. Si B dari kecil udah terbiasa lihat orang tuanya gali lubang tutup lubang, ngutang buat bayar utang. Kira-kira, siapa yang lebih siap secara mental dan strategi buat menghadapi dunia kerja dan bisnis? Jadi jelas ya, kemiskinan itu bukan cuma soal kerja keras atau malas-malasan, tapi ada faktor lingkungan, pola pikir, akses, dan sejarah keluarga. Belum lagi soal tekanan dari keluarga. Banyak anak muda yang baru kerja, langsung dituntut buat bantu biaya rumah. Bahkan kadang mereka nggak sempat mikirin masa depan karena semua gajinya langsung habis buat kebutuhan keluarga. Istilah kerennya sih, sandwich generation. Orang kaya, gajinya bisa dipakai buat belajar, investasi, dan membangun masa depan. Karena kebutuhan dasarnya udah ditanggung. Sekarang kita bahas soal mindset soal uang, atau yang sering disebut sebagai money script. Ini adalah pola pikir yang kita punya tentang uang, yang terbentuk sejak kecil, dan bisa ngaruh besar ke kehidupan finansial kita. Ada beberapa tipe money script dan masing-masing punya dampak berbeda. Yang pertama, money avoidant, yaitu orang yang merasa uang itu buruk. Mereka nggak suka ngomongin uang, nggak mau belajar soal investasi, dan kadang merasa bersalah kalau punya uang banyak. Akibatnya, ya mereka susah kaya, karena nggak nyaman dengan uang itu sendiri. Yang kedua, money worship, orang yang menganggap uang itu segalanya. Mereka kerja terus-terusan, nggak pernah puas, dan selalu merasa kurang. Akhirnya bisa stres sendiri, karena hidupnya cuma ngejar uang tanpa tahu kapan harus berhenti. Yang ketiga, money status.
Orang yang merasa nilai diri ditentukan oleh jumlah uang atau barang mewah yang mereka punya. Ini yang suka pamer, beli barang branded cuma buat dianggap keren, padahal nggak punya dana darurat. Dan yang terakhir, money vigilance. Orang yang hati-hati dan punya perencanaan keuangan yang baik. Mereka tahu kapan harus hemat, kapan harus investasi, dan gak gampang tergoda buat beli hal-hal yang gak penting. Tipe terakhir ini yang ideal, tapi sayangnya, gak semua orang bisa sampai ke tahap itu. Apalagi kalau dari kecil gak pernah diajarin. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa diubah. Pola pikir bisa diperbaiki, tapi ya harus dimulai dari kesadaran. Kita gak bisa terus nyalahin keadaan. Kita juga harus mulai belajar dari manapun dan kapanpun. Contohnya gini, ada anak dari keluarga sederhana, tapi dia rajin baca buku tentang keuangan, ikut seminar gratis, dan mulai investasi dari uang jajan. Mungkin awalnya cuma 10.000, tapi dari situ dia belajar banyak hal. Lama-lama dia tahu cara kelola uang, mulai punya tabungan, dan bahkan bisa bantu keluarganya. Dia nggak langsung jadi kaya, tapi pelan-pelan dia mulai memutus rantai kemiskinan itu. Hal penting lainnya adalah keberanian untuk ambil langkah. Banyak orang miskin yang gak berani ambil risiko karena takut gagal. Dan itu wajar, karena kegagalan bisa sangat mahal buat mereka. Tapi kalau gak pernah coba, ya gak akan pernah tahu. Kadang, kita harus ambil keputusan yang sulit buat masa depan yang lebih baik. Misalnya, berani untuk bilang tidak ke permintaan keluarga yang gak mendesak. Atau berani untuk investasi meski kecil. Atau mulai bisnis kecil-kecilan meskipun belum punya pengalaman. Semua itu butuh keberanian. Dan keberanian itu datang dari pengetahuan dan pemahaman. Kesimpulannya, kenapa orang miskin seringkali tetap miskin? Karena banyak faktor. Bukan cuma malas, tapi juga karena akses yang terbatas, lingkungan yang kurang mendukung, warisan pola pikir yang salah, tekanan dari keluarga, kurangnya edukasi finansial. Tapi itu bukan akhir cerita. Semua bisa berubah kalau kita mau belajar dan mengambil langkah. Gak harus besar, yang penting mulai dulu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kita mungkin gak bisa langsung jadi kaya. Tapi kita bisa jadi generasi pertama yang mulai berpikir berbeda, hidup lebih terencana, dan membuka jalan untuk anak-anak kita nanti. Dan siapa tahu suatu hari nanti anak-anak kita bisa bilang, aku berhasil karena orang tuaku dulu berani mulai walau dari nol. Jadi yuk mulai sekarang, pelajari soal keuangan, ubah mindset, dan bangun masa depan. Karena kamu layak punya hidup yang lebih baik.